Oke, Pak Mario, terima kasih banyak. eh kita jawab Q&A sangat cepat aja kali ya. Ya, Kalau ya setuju. oke, pertanyaan pertama, Pak Mario, apakah ada karya Chopin yang bisa dimainkan untuk grade awal, grade 1 sampai 4, yang mampu mereka pahami dengan keterbatasan teknik? Ini ada pertanyaan serupa, yaitu Pak Mario, apakah ada buku awal untuk bisa belajar Chopin kurang lebih apa aja? Ya, thank you ya untuk questionnya. Jadi ya apa namanya lagunya Chopin itu kan yang tadi saya bilang dipublish selama hidupnya kan Opus 1 sampai Opus 65 ya. Nah, jadi di luar itu nggak tahu kenapa nggak dipublish. Mungkin karena Chopin merasa belum belum komplit atau mungkin Chopin merasa tidak sesuai dengan standarnya gitu kan. Jadi nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kan apparently setelah dia meninggal ada beberapa yang maksudnya dipublish ya secara posthumously kan yang artinya lagu yang dipublish setelah dia meninggal. Nah, yang sebenarnya one of the mungkin the more popular one kan adalah mungkin Chopin Nocturne tuh ya yang C sharp minor gitu kan, atau misalnya yang actually not that difficult juga mungkin adalah yang E minor, another Chopin Nocturne gitu ya, itu juga mungkin. Nah cuman anyway, buat saya sih memainkan lagu Chopin seriously nggak ada yang gampang beneran. Even Fantasy Impromptu Opus 66 itu kan 66 berarti udah di luar 65 ya yang tadi Sam Hewitt main ya. Itu yang sebetulnya kan kalau dibanding sama 3 Impromptu yang pertama ya itu kan yang nomor 4 allegedly. Itu apa namanya? Tetap sulit gitu. Kenapa? Karena yang bikin sulit untuk memainkan Chopin adalah tadi yang saya bilang, bukannya teknik, bukannya musik, tapi teknik di dalam musik gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencapai level elegance-nya, bagaimana kita bisa mencapai level singing quality yang menyerupai bel canto Italian operanya, bagaimana kita bisa mempunyai taste, rubato yang sangat bagus banget tetapi tidak merusak underlying pulse. Nah, itu yang susah gitu buat saya. Even yang kayak Chopin Nocturne yang posthumous tadi yang C sharp minor aja itu banyak banget misalnya dimainkan secara benar-benar lebay, exaggerated banget gitu ya, rubato di mana-mana tanpa adanya penjelasan yang benar gitu loh maksudnya. Nah, saran saya kalau ada kata even mau praktis lagu seperti itu pun tetap harus mengerti dulu pulse yang paling mendasarnya itu apa. Lalu abis itu mesti latih benar-benar cuma tangan kanannya doang. Try to imagine, try to fantasize the right hand just like a singer intinya gitu ya. So itu sih mungkin jawabannya ya. Pak Mario, nah ini dua pertanyaan yang setipe ya. Intinya mengenai rubato, tadi sudah dibahas sih. Boleh jelaskan lagi itu rubatonya khas Chopin tidak keluar dari pulse. Boleh disertakan contohnya, tadi sudah ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini untuk menjawab langsung 2 pertanyaan saya cepat aja. Jadi Ya. begini, intinya saya selalu suka ngobrol sama murid saya gitu ya. Kamu kalau misalnya lagi marah atau kamu lagi nangis gitu ya, yang berbeda apanya aku bilang? Apakah yang berbeda speednya atau yang berbeda adalah karakternya gitu kan? Nah, apakah gara-gara lagi marah terus jadi ngomongnya, gue gak suka malu, terus jadi cepet begitu. Terus kalau misalnya lagi nangis, aduh kenapa ya dia kan nggak begitu. Speed selalu sama gitu. Yang namanya pulse itu selalu sama. Yang harus dirubah itu adalah color, yang harus dirubah adalah kontrasnya gitu loh. Nah, yang dikatakan sama Chopin itu kan adalah apa? Tangan kiri berusaha sebisa mungkin untuk mencapai that kind of precision, tapi tangan kanan boleh masuk duluan atau boleh masuk nanti agak sedikit belakangan gitu ya, maksudnya on the beatnya agak sedikit duluan atau sedikit belakangan, atau kapan harus on time dengan beatnya. Nah itu adalah improvisasi. Tetapi yang penting, yang biasanya kesalahan yang paling error yang suka dilakukan sama orang itu kan adalah mendengar tangan kanannya. Karena tangan kanannya kan melodi yang indah-indah tuh kebanyakan gitu ya. Nah sehingga kita terlena dengan those beautiful right hand, lalu kita lupa
foundation pulse-nya ada di mana. Jadi kita kemakan sama emosi-emosi itu semua, dan itulah justru di mana Chopin yang marah banget. Dia benci apa tadi? Dia benci bertele-tele, dia benci dragging, dia nggak suka yang namanya mengambil rubato yang tidak bertanggung jawab, dan dia nggak suka ritardando yang exaggerated. Nah, disitulah. Jadi keep listening to the left hand and the right hand. You can improvise amazingly. Mau masuk duluan, mau masuk akhiran, atau on the beat. Tetapi yang pasti jangan mengganggu pulse kirinya, gitu. Oke, thank you. Pertanyaan ketiga, apakah karya Chopin versus Opus 57 merupakan genre tersendiri? Ya, jadi kenapa tadi saya nggak ngomongin di sana? Karena Beethoven lagi. Karena Chopin itu apa namanya juga menulis karakter piece yang lain yang di luar apa yang kita ngomongin tadi, ya. Jadi Chopin menulis kan kalau balad udah punya ininya sendiri kan ada 4, ada temennya scherzo ada 4 gitu ya, Nocturne ada 21, jadi kan tuh punya teman semua. Tapi kalau kayak Berlioz Opus 57, Fantasy Opus 49, Tarantelle Opus 46, lalu bolero dan sebagainya, itu kan adalah karya-karya yang bisa dibilang nggak punya teman gitu ya. Jadi itu seringkali dalam buku sejarah disebutnya sebagai minor works. Tapi serius nggak ada yang minor sih intinya. Maksudnya it's very difficult anyway gitu ya untuk memainkan these minor works. Pengertian minor di sini adalah bukannya karya yang gampang atau lebih gampang daripada balad dan sebagainya, tetapi ini maksudnya karya yang stand alone, stand apart dari genre yang lainnya gitu. Oke. Tadi disebut Etudes Chopin lebih cocok dianggap menjadi separate pieces. Bisa dijelasinkah lebih detail dengan contohnya dan siapa aja kritikus yang ngomong gitu? Oh ya, yang sebetulnya kalau misalnya mau dibilang exactly siapa kritikus yang bilang begitu, saya juga nggak tahu siapa. Tapi yang pasti yang kita tahu adalah Chopin itu, ya tadi kan saya kasih contohnya musicologist Jim Sampson gitu ya. Yang pasti kita tahu dalam sejarah nggak mungkin kan Chopin sendiri yang publicly announce bahwa, hey, my etudes adalah sesuatu yang keren banget dan Czerny punya etude, pergilah sana. Nah, saya punya etude itu adalah keren dan harus bisa untuk menjadi bahan suatu performance di public hall. No way, nggak ada komposer yang kayak begitu. Beethoven juga nggak bilang kan bahwa sonata gue ini keren banget, ini adalah akan merubah seluruh dunia, kan nggak begitu. Tetapi yang ngomong adalah orang yang lahirnya setelahnya kan, orang yang hidupnya di setelahnya. Mungkin pertama kali yang memberikan account seperti itu adalah Mikuli, siapa tahu itu kan adalah bisa dibilang musicologist juga, musicologist yang expert di bidang Chopin ya. Nah cuman yang pasti kita tahu tadi yang udah saya kasih contoh adalah Jim Sampson ya, di mana dibilang bahwa etude Chopin ini adalah stand apart, betul-betul keren banget, yang itu bukan hanya melatih exercise doang, tapi ini adalah merupakan suatu concert repertoire. Kenapa? Karena ini juga challenge kita punya musicality, kita punya artistry dan sebagainya, bukan cuma sekedar physical exercise ya. Jadi kurang lebih begitu. Oke. Selanjutnya, kalau jari tangan saya tidak terlalu panjang, kadang kesulitan untuk nada yang jauh-jauh. Apa boleh diakalin? Bolehkah nada-nadanya ada yang dibuang? Ya, ini Tadi agak ada beberapa pertanyaan yang sama, cuma nggak saya masukin. Oke, thank you. Ini agak-agak susah ya pertanyaannya karena ini namanya ini namanya saya dikasih pertanyaan yang dalam tanda kutip dicobai gitu ya. Saya jadi ingat pertanyaan guru, haruskah saya membayar pajak ke kaisar gitu kan? Direkam dan dipublish loh, Mar. Kenapa? Oh iya. Direkam dan dipublish loh, ayo loh. Gak apa-apa. Cuman maksudnya justru itu menarik ya Burut ya. Jadi maksudnya Iya. wah itu kalau saya itu juga saya jawabnya susah ya. Untung jawabannya Yesus sangat-sangat keren banget ya. Ya kalau ada muka siapa di sana? Kalau mukanya kaisar ya bayar ke kaisar gitu kan intinya. Nah, jadi the same thing I think kalau misalnya ditanya apakah harus harus memainkan semuanya atau itu ya sebenarnya harus lah gitu ya, itu nggak boleh diakalin. Kenapa? Karena masalahnya note-note yang ditulis sama komposer itu bukannya kebetulan, you have to understand that ya, tapi note yang ditulis di situ itu adalah semua yang sudah dipikirkan A sampai Z, di mana itu create a lot of tone color ya. Jadi misalnya Anda mempunyai arpeggiated chord 3 not ya yang begitu panjang misalnya, terus tangan kamu nggak nyampe, lalu kamu eliminate jempolnya. Misalnya kamu cuma main jari 2 sama 5-nya doang, yang harusnya 1, 2, 5 gitu ya. Tapi kamu mainnya cuma 2, 5. Nah, it will lose the foundation completely, badly. Dan jempol itu walaupun ada di bawah voice-nya, kan voice melodinya ada di sini kan supposedly, tapi walaupun ini ada di bawah, but it will lose all the identity of the chord. Definitely.
dan colornya juga akan hilang semua. Apalagi tolong diingat tolong diingat bahwa ya Chopin itu suka banget sama Bach loh, yang sebetulnya mungkin kalau ada another opportunity nanti sekali-kali Ibu Ruth ya bisa bisa ngomongin bagaimana Chopin mengelaborasi polifonik di karya-karyanya gitu loh. Nah, jadi Chopin itu menulis detail-detail itu karena emang emang Chopin betul-betul keturunannya Bach, maksudnya secara artistik gitu ya, secara konsep komposisi, dan again it will give you all the colors necessary yang emang dia mau gitu. So if you eliminate a thing or two things gara-gara masalah masalah deficiency dari tangan kita gitu, ya kalau dibilang boleh atau enggak, ya jawabannya sih udah pasti nggak boleh sih, straight gitu ya. Nah, jadi mestinya sih jangan sebisa mungkin gitu ya. gitu. Ya, Jadi, maksudnya pokoknya yang penting jangan kan intinya yang tadi sudah dibilang di atas di materi sebelumnya bahwa jangan sampai keluar dari original intention of the composer. Ya, mhm. you can do whatever necessary selama itu benar-benar nggak keluar dari the whole purpose of the composer gitu. Ya, ya, ya. Oke. Pak, apakah adakah perbedaan feeling atau ekspresi dalam bermain nada kromatik? Ya udah as simple as this. Istilah kromatik itu kan yang sebetulnya adalah lawannya diatonik ya dalam teori tonality ya. Teori tonal itu kalau nggak tahu cepetnya aja intinya major minor system gitu kan. Jadi teori tonal itu mempunyai dua set scales, major dan minor. Dalam dalam skills itu mempunyai hierarki secara vertikal, ada chord kan namanya, di mana chord itu ada yang namanya dissonance, ada yang namanya consonance, gitu ya. Nah, dissonance itu artinya adalah chord yang somehow tidak eh, tidak bisa berdiri sendiri dan dia membutuhkan sesuatu untuk meresolusi itu gitu, karena itu merupakan suatu harmonic tension, karena itu merupakan suatu bentuk yang bunyinya memerlukan sesuatu, misalnya contohnya dalam C mayor lalu kita punya chord seperti ini. Nah, itu kan berarti kan kita membutuhkan sesuatu untuk menyelesaikannya, yaitu begini. Nah, something like that, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kamu main dalam C mayor, lalu ada chord seperti ini, itu kan baik-baik aja. Tapi lain kalau misalnya saya bikin begini, nah something like that. Nah, itu kan berarti ada harmonic tension di sini yang membutuhkan harus dilepas, ada tension harus dilepas, ada tension harus dilepas. Nah, jadi itulah bagaimana hubungannya, apakah perbedaan ekspresi dalam memainkan chord yang penuh dengan tension atau alias disonan dalam bahasa teori, dan bagaimana meresolusinya yaitu konsonan dalam bahasa teori. Oke. Mau nanya satu lagi ke Pak Mario, teknik pedaling di lagu-lagu Chopin biar nggak banjir tuh gimana ya? Dan Ya, itu dari ya, Jogja. tadi saya udah kasih sedikit ini ya, clue ya, di mana pedal di piano modern kita memungkinkan untuk bisa memainkan such a long phrase yang sebetulnya, tetapi kamu mesti mempunyai voicing yang sangat kuat sekali, ya, voicing yang kuat di melodinya, dan sisanya betul-betul seperti Chopin sendiri main, pianissimo gitu, tanpa actually menggunakan una corda, karena una corda sekali lagi bukan untuk ngecilin suara ya. Una corda itu hanya untuk coloring suara, bukan yang ngecilin. Jadi Anda mesti mempunyai teknik yang luar biasa. Ingat, kalau lupa teknik itu apa? Teknik itu artinya set yang komplit untuk bisa membuat suara yang paling beautiful, yang paling memungkinkan. Nah, jadi selama kamu bisa betul-betul distinguish perbedaan voice yang ada di sini, main voice-nya, sama yang sisa-sisanya bisa kamu kecilin, dan lalu clue yang kedua adalah overlapping pedal instead of apa namanya, ganti harmoni ganti pedal gitu kan. Things can work well ya. Jadi itu basically bagaimana saya punya cara untuk bisa memainkan pedaling di Chopin seperti itu gitu. Bisa dicek lagi sekali lagi di link saya biar bisa mendengar keseluruhan lagu ya. Kalau tadi kan cuman pendek-pendek begitu ya. Oke, terakhir. Mau tanya apakah benar kalau kita main lagu seorang komposer, mood kita bisa terpengaruh sama mood lagunya? Saya pernah mainin Chopin yang sonata, terus kok malah langsung bawaannya jadi melankolis dan sedih. Jadi saya cenderung menghindari lagu-lagu Chopin karena sedih-sedih.
padahal sebenarnya indah-indah. Apakah ada caranya biar nggak kebawa? Atau Oke, memang seperti itukah efeknya belajar Chopin? ya, singkat kata aja Elsa ya, nggak harus Chopin, Mozart pun juga banyak yang sedih kalau kamu dengerin Requiemnya Mozart juga kamu akan sedih banget pasti gitu kan. Nah, apa namanya, memainkan karya itu kan namanya sound ya. Sound itu that's the beauty of music kan, dimana soundnya itu masuk ke kuping kita terus masuk ke jiwa kita dibanding sama karya seni yang lain yang mungkin visual sifatnya. Kalau musik itu kan sifatnya kan aural ya, begitu masuk ke sini lalu nggak langsung keluar ke situ gitu kan, tapi betul masuk ke jiwa, and then we feel about it, we think about it, we sympathize about it, and we feel empathy about it gitu kan, seolah-olah kayak kita bisa memposisikan diri kita seolah-olah kita komposernya gitu kan. Nah, jadi otomatis bukan hanya Chopin aja, sekali lagi. Kalau kamu misalnya dengerin list punya karya yang judulnya adalah apalah gitu, misalnya Funeral Gondola, ya pasti kamu juga akan rasanya bukannya cuma sedih lagi, kamu rasanya akan kayak hidup dihantuin atmosfer yang cukup aneh gitu ya. Nah, maka dari itu rahasianya kan yang seperti tadi sudah dikatakan bahwa hati-hati mau mood lagunya seperti apa kek, tetapi jangan sampai kemakan emosi dan jangan over sentimentalize those things ya. Tapi kamu harus tetap memakai logis gitu ya dalam berpikir bagaimana kita mempertahankan fundamentals daripada kita hanya kemakan emosinya. Mungkin kalau boleh quote terakhir ya, dari Sviatoslav Richter. Dia pernah bikin kalimat yang saya pikir canggih banget ya. Kalau main ya, pastikan kepala kita dingin ya, Hmm. tapi hatinya panas gitu ya. Nah, jangan kebalik. Karena kalau misalnya kebalik jadi kepalanya yang panas, hatinya yang dingin tuh kacau banget gitu. Gitu kan. Jadi keep keep your heart burning ya. Jadi betul-betul punya passion dan sebagainya. Tetapi ininya juga mesti jalan cool gitu. Jadi artinya stay tahu mana strukturnya, bagaimana bagaimana phrasingnya, apakah kita main patah-patah atau enggak gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kebalik itu posisinya ya. Karena kalau kebalik yang ada nanti kamu jadi depresi sendiri, jadi pianis yang depresi ujung-ujungnya. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya saja. Sudah cukup banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mario dan apa namanya untuk semua share ilmunya dan menjawab pertanyaannya. Untuk para peserta juga terima kasih sudah apa ikutan dan sudah melihat juga tambahan sesinya. Juga bagi yang mereka yang tidak mendaftar juga tetap bisa melihat tambahan sesi ini. Namun tentu informasinya kurang menyeluruh ya. Em, Nanti linknya dari videonya Pak Mario akan ditaruh di deskripsi dan juga akan muncul di tengah-tengah video juga untuk referensi kalian. Oke, em, sekali lagi terima kasih banyak pada Pak Mario. Bukan hanya membagi ilmu, tapi juga membagi kecintaannya terhadap Chopin. Pasti akan sangat membantu bagi para pianis yang madly in love with Chopin. Terutama para pianis muda pastinya kan semuanya pasti cinta banget sama Chopin. Semoga makin termotivasi, semakin apa ya, terbakar semangatnya untuk tetap giat berlatih meskipun ada halangan masa pandemi dan segalanya. Sip. Oke, sampai berjumpa di webinar berikutnya ya tanggal 3 Oktober dengan Kak Azim. Oke, Terima terima kasih kasih. semuanya. Thank you Ibu Ruth. Terima kasih. Selamat malam. Malam.